Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Magenta Untari dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses masuknya bangsa Portugis ke Nusantara. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit tentang bangsa Portugis. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang telah mencapai Nusantara. Pencarian mereka untuk mendominasi sumber perdagangan rempah-rempah dan upaya penyebaran Katolik Roma dimulai pada abad ke-16. Portugis tiba di Malaka pada tahun 1509. Setelah Raja Portugal mendengar laporan-laporan dari pedagang Asia mengenai kekayaan yang dimiliki Malaka sangat besar. Tentunya mereka ingin menguasai Nusantara. Percobaan awal bangsa Portugis yaitu mendirikan koalisi dan membuat perjanjian damai pada tahun 1512 dengan kerajaan Sunda. Tetapi mereka gagal akibat sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh sejumlah pemerintahan Islam di Jawa seperti Banten dan Demak. Kemudian mereka menaklukkan militer dan persekutuan setempat. Mereka mendirikan pos, benteng, dan misi perdagangan di Indonesia Timur, termasuk Pulau Ternate, Ambon, dan Solor. Setelah mengetahui waktu kedatangan dan latar belakangnya, sekarang kita harus mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat. Beberapa tokoh bangsa Portugis yang terlibat antara lain: 1. Bartolomeu Dias. Pada tahun 1487, Bartolomeu Dias adalah seorang penjelajah Portugis yang berlayar mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Raja John II dari Portugal menunjuk dia pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju Asia. Yang kedua, ada Vasco da Gama. Vasco da Gama, dia seorang penyelidik Portugis yang berhasil menemukan jalur laut ke dunia timur atau India dengan menyusuri mengelilingi benua Afrika. Pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut, India. Yang ketiga, ada Alfonso de Albuquerque. Untuk mendapatkan daerah penghasilan rempah-rempah, Portugis mengirimkan 2 ekspedisi, yaitu 1. Dipimpin Diego Lopes de Segura. Ekspedisi ini gagal menemukan tempat asal mula rempah-rempah. Yang kedua, yaitu Alfonso de Albuquerque. Ekspedisi ini berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kira-kira apa ya motivasi bangsa Portugis ke Nusantara? Motivasi bangsa Portugis menurut ahli sejarah dan arkeolog Islam Uka Jandrasasmita dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relationship CPSA 2002 antara lain yaitu: 1. Vitória atau emas, 2. Fortaleza atau kejayaan, dan yang terakhir yaitu Igreja atau gereja. Pada tahun 1498, bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka. Kemudian Portugis tiba di Ternate atau Maluku pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis diterima baik oleh Kesultanan Ternate karena yang pertama, Portugis dianggap membeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi. Kedua, Portugis dimintai bantuan untuk bersama-sama menyerang Kesultanan Tidore. Lalu, kenapa
Mengapa rakyat Ternate melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis? Sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis yaitu: yang pertama, bangsa Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah rakyat Ternate sehingga menyengsarakan rakyat Ternate. Yang kedua, bangsa Portugis memaksa Kesultanan Ternate untuk mengakui kekuasaannya di Ternate. Yang ketiga, Portugis sudah membunuh Sultan Hairun, yaitu raja dari Ternate. Tentunya kalian pasti penasaran bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis. Keadaan awal masyarakat Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis adalah menyambut dengan ramah selayaknya tamu. Bahkan, bangsa Portugis sempat bersekutu dengan Kesultanan Ternate yang saat itu bermusuhan dengan Kesultanan Tidore. Namun, kemudian masyarakat Ternate berbalik memusuhi dan memaksa bangsa Portugis untuk pergi, karena sifat tamak dan licik bangsa Portugis sudah mulai muncul. Beberapa pengaruh dan hasil bangsa Portugis masuk ke Indonesia antara lain: berkembangnya agama Kristen dan Katolik di Maluku, berkembangnya musik keroncong yang berasal dari Portugis, peninggalan bangunan yang berupa benteng-benteng dari Portugis, nama-nama orang Indonesia yang menggunakan nama orang Portugis, kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari Portugis, contohnya seperti pesta, sabun, bendera, minggu, dan lain-lain. Lalu, kapan sih bangsa Portugis meninggalkan bangsa Indonesia? Bangsa Portugis meninggalkan bangsa Indonesia yaitu tahun 1570 sampai 1575 pada peperangan yang dipimpin oleh Sultan Babullah selama 5 tahun, membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke Tidore dan Ambon. Perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dimanfaatkan oleh bangsa Belanda untuk menjejakkan kaki ke Maluku. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.